CGP Angkatan 8 dari Kota Banjar akan mempraktekkan coaching supervisi akademik modul 2.3. Bersama ini saya nama Dani Kusnanto, asal sekolah UPTD SD Negeri 1 Purwaharja. Kemudian teman saya Setia Mai Hasiti dari SMPN 3 Banjar. Dan saya Habibur Ningsi dari SDN 2 Purwaharja. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hafi. Waalaikumsalam Ibu. Pada kesempatan kali ini saya sebagai observer akan mengobservasi coach dan coachee yang akan dilakukan oleh Bu Hafi nanti. Tentunya ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan, diantaranya apakah sudah sesuai dengan alutsista dan bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot dan coachee meresponnya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa saja yang akan dikembangkan pada proses coaching nanti? Baik Bu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan tiga. Yang pertama yaitu presence, yang kedua mendengarkan arti, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut apa yang akan dikembangkan lebih spesifik lagi? Yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif, baik ya Bu ya. Dari indikator tersebut nih, bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Yang saya inginkan dan saya harapkan coaching saya itu nanti dapat menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah terhadap permasalahan itu Bu. Baik, demikian observasi yang saya lakukan. Silakan Ibu melakukan proses coaching. Nanti kita bertemu kembali di pasca observasi. Baik Bu. Terima kasih Bu Hafi. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Hafi. Waalaikumsalam Pak Dani. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak sendiri, sehat? Alhamdulillah hari ini sehat Bu. Alhamdulillah. Tapi ada sesuatu nih yang akan saya bicarakan dengan Ibu. Ada sebuah masalah gitu ya Bu ya. Ya. Begini Bu ya, saya itu sudah lama mengajar ya di sekolah, apalagi mengajar IPA, tapi materi yang disampaikan itu tidak bisa ditangkap oleh siswa secara keseluruhan, terutama pada materi bagian-bagian tumbuhan di kelas 4 ya. Ini jadi pikiran saya setiap hari gitu ya. Iya. Saya merasa setiap pembelajaran IPA materi itu anak-anak tidak begitu antusias begitu pembelajaran. Anak-anak itu terlihat pasif, terdiam, dia tidak mau mengungkapkan gagasannya, gitu. Nah, kira-kira apa yang diinginkan dari pembicaraan kita hari ini, Pak? Kira-kira apa yang diinginkan dari pembicaraan kita hari ini, Pak? Ya, saya menginginkan pembicaraan ini muncul ide, gagasannya untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Iya, baik. Setelah tadi mendengarkan ya permasalahan Bapak bahwa anak-anak tidak terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran IPA di kelas 4, kira-kira apa yang menjadi akar masalah sehingga anak-anak seperti itu? Oke, begini Bu ya, setiap proses pembelajaran sebelumnya saya selalu menggunakan rencana pembelajaran yang konvensional dengan metode menyimak dan membaca ya. Anak-anak hanya disuruh membaca, mendengarkan saya berceramah di kelas. Begitu juga dengan media pembelajaran yang hanya menggunakan media visual saja, berupa gambar yang di print lah seperti itu. Suasana di kelas memang gaduh, kurang konsentrasi. Mendengarkan guru ketika memberi materi pembelajaran itu anak-anak malahan gaduh berlari-lari, jadi situasi di kelas jadi tidak kondusif seperti itu. Oh begitu ya Pak, terbayang ya situasi di kelasnya, jangankan anak-anak memahami
memahami pembelajaran yang ada. Situasi menjadi gaduh ya Pak ya. Sekarang untuk solusinya, apa kira-kira solusi yang Bapak lakukan dengan kondisi seperti ini? Saya berpikir saya akan menggunakan mungkin yang pertama itu RPP yang berdiferensiasi dengan model PBL ya seperti itu Bu, dengan media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti memakai Infocus, kemudian penampilan atau video ya seperti itu, kemudian ada aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menarik seperti itu Bu. Wah, ide bagus ya. Saya kira dengan RPP diferensiasi dan model pembelajaran PBL akan menstimulus anak lebih fokus dalam mencari sebuah gagasannya, sehingga anak menjadi lebih konsentrasi, apalagi dengan media pembelajaran yang menarik dengan berbasis teknologi. Kira-kira strategi apa yang akan Bapak pakai untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya baiklah Bu, tentunya dengan strategi pembelajaran yang berbasis kepada minat dan bakat anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran mungkin anak-anak akan diberikan asesmen diagnostik ya, sehingga anak-anak akan terlihat nih minat untuk belajarnya. Saya membagi menjadi 3 sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang ke audionya, kemudian ada yang ke visualnya, bahkan ada yang lebih cenderung kepada kinestetik, sehingga nanti lebih proses pembelajaran itu lebih menarik ya dan menyenangkan. Nah, kemudian anak-anak itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat belajarnya, sehingga materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu tidak menjadi beban anak ya. Dengan pemanfaatan media pembelajaran yang menarik yang berbasis teknologi, anak-anak akan lebih tertarik karena mungkin anak-anak SD itu lebih senangnya kepada gambar-gambar yang menarik sehingga konsentrasi lebih maksimal seperti itu. Wah, ide bagus ya Pak Dani ya, dengan strategi yang berbasis pada minat anak, insya Allah berjalan dengan lancar. Nah, untuk langkah konkretnya, mau kapan kira-kira Bapak ini melaksanakannya? Sampai sejauh ini mungkin untuk waktunya saya akan melaksanakannya secepat mungkin Bu. Bagus ya Pak ya? Minggu ini lah Bu ya. Oh, minggu ini ya? Ya. Ya sih Pak ya, lebih cepat itu kan mungkin lebih bagus ya. Saya yakin rencana ini akan berjalan dengan lancar. Nah, untuk rencana yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa tantangannya? Iya nih Bu ya, tantangan yang dihadapi mungkin masalah kebiasaan anak-anak ya, yang tadinya pembelajarannya konvensional sekarang diganti dengan pembelajaran yang lebih berpusat pada anak-anak, sehingga mungkin ada perubahan kebiasaan, tapi ini saya yakin lah bisa diselesaikan dengan pemberian pemahaman kepada anak-anak. Kemudian selain itu mungkin waktu perencanaan yang akan menyita waktu Bu ya. Karena harus menyiapkan segala kebutuhan, contoh misalkan mulai dari media, juga materi yang menarik dengan video ya. Hal ini mungkin akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, tapi dengan manajemen waktu insya Allah bisa diselesaikan tepat waktu. Baik, alhamdulillah ya Pak Dani ya, tantangan yang ada bisa diselesaikan. Hal ini juga tentunya harus berkolaborasi dengan pihak lain. Nah, kira-kira pihak mana saja nih yang akan Bapak ajak untuk berkolaborasi nanti? Ya, pertama mungkin saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat yang menjadi mentor dalam pembelajaran di wilayah kubu saya. Kemudian selain itu saya juga akan berkolaborasi nih Bu dengan guru-guru dari sekolah lain. Bahkan juga saya juga akan mengundang rekan guru yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidangnya.
Baik, berarti berbagi ya. Nah, untuk komunikasi dan kolaborasi tertentu menjadi modal kita dalam memberikan sebuah rencana. Menurut Bapak, berapa persen tingkat keberhasilan Bapak untuk mewujudkan rencana tersebut? Ya, insya Allah saya punya keyakinan rencana ini akan sukses dan berhasil 100% tentunya. Kemudian dengan dukungan dan kesiapan diri, juga sarana prasarana, anak dan dorongan serta bantuan dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Amin. Keyakinan yang super Pak, program yang baik tentunya harus memiliki komitmen di antara kita. Betul yang dikatakan Bapak tadi bahwa harus berkolaborasi dengan semua pihak stakeholder di sekolah. Mustahil rencana yang baik tanpa dukungan dari orang lain. Nah, sekarang untuk komitmen Bapak, apa nih kira-kira yang akan Bapak bangun ke depannya? Oke, ya, komitmen yang akan saya bangun mulai dengan memberikan pemahaman tentang pembelajaran yang berpihak pada anak. Kemudian komitmen dengan program dan saling menjaga dan tanggung jawab sesuai peran dan tugasnya. Tentunya mungkin konsisten dengan program yang direncanakan. Itu, Bu. Baik, super sekali Bu Pani. Mudah-mudahan program berjalan dengan baik. Saya berharap ini menjadi awal dari perbaikan pembelajaran Bapak ke depannya dengan hasil yang luar biasa untuk masa depan anak yang lebih baik. Iya, Bu. Terima kasih atas waktu dan doanya, Bu Hafi. Ya, kita saling mendoakan, saling support dalam hal kebaikan. Barangkali nanti Bu Hafi ada sesuatu yang akan disampaikan, saya siap menggalinya. Sekali lagi terima kasih Bu Hafi. Ya, terima kasih Pak Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu Hafi, saya tadi sudah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Ibu dengan Pak Dani. Sangat menarik sekali, di mana Ibu sudah memberikan pertanyaan untuk menggali solusi yang dihadapi oleh Pak Dani. Kemudian saya ada pertanyaan ini Bu, bagaimana proses coaching tadi? Saya sebagai coach telah menggali segala permasalahan dari coach dengan memberi pertanyaan serta coach dapat menemukan solusinya. Ya, demikian yang Ibu sampaikan. Saya juga ada catatan khusus nih selama observasi tadi, di mana proses coaching tadi sudah berjalan sesuai dengan alur cerita. Ibu telah mengidentifikasi tujuannya apa, kemudian permasalahannya apa, dan coach juga bisa menemukan solusinya ya Bu ya. Ibu juga sebagai coach mendengarkan dari permasalahan dari coachingnya, kemudian setelah solusi ditemukan, mudah-mudahan aksi nyatanya ya Bu ya dapat terrealisasi lagi. Demikian pasca observasi dari saya. Terima kasih untuk Ibu Hafi. Sukses selalu dan sehat selalu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dani, pada kesempatan kali ini saya akan menilai coach dan coaching. Nah, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coach meresponnya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa saja yang akan dikembangkan dalam coach nanti? Ya, baiklah. Kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama itu presence atau kesadaran penuh. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga insya Allah saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Ya,
Dari ketiga kompetensi yang dikembangkan, saya lebih kepada yang pertama itu pemberian pertanyaan yang berbobot itu, Bu. Iya. Nah, sekarang untuk indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching nanti. Untuk indikator pengembangan kompetensi itu saya tadi memilih pemberian pertanyaan yang berbobot dengan harapan nanti bisa menemukan solusi dan juga langkah-langkah untuk penyelesaian masalah tersebut. Baik, untuk observasi mungkin sudah selesai ya Bapak ya. Silakan Bapak melakukan kegiatan coaching. Terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam, Bu Tia. Apa kabarnya Pak Dani? Alhamdulillah hari ini sehat, insyaallah. Bagaimana kabarnya Bu Tia hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Tapi kok kelihatannya hari ini agak sedikit beda ya wajahnya, agak murung-murung kayak gitu ya. Tapi ada apa ini? Sebenarnya gini Pak, boleh sharing sedikit nggak sih? Boleh, boleh. Ya gini, saya ada sedikit permasalahan. Jadi di kelas saya ada satu anak yang selalu minta izin keluar kelas gitu. Jadi dia tuh tidak hanya sekali, sering bahkan ya sering banget izin keluar kelas gitu. Oke, saya menangkap permasalahan yang Ibu sampaikan barusan bahwa ada murid yang sering meminta izin saat jam pelajaran itu ya. Iya betul Nah, sekali sekarang Pak. dari itu percakapan kita apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya inginnya murid itu atau anak itu sadar Pak, ya minimal saat jam pelajaran tidak izin terus, fokus memperhatikan. Oh, itu ya yang diinginkan Ibu ya. Iya. Nah, sekarang kira-kira murid itu bagaimana situasinya? Di kelas ya Pak, anak tersebut itu sering meminta izin, entah dia mau izin ke toilet, izin ke UKS, izin ke kantin atau membeli alat tulis gitu. Jadi yang saya amati, anak ini sepertinya jenuh dengan pembelajaran. Ya yang kita tahu ya, seperti yang kita tahu bahwa minat dan bakat anak itu kan beda-beda ya Pak ya. Nah sepertinya anak ini itu cenderung ke kinestetik gitu. Jadi dia tidak suka duduk di dalam kelas, butuh pergerakan. Nah ketika pelajaran saya, kalau yang mendengarkan materi dia sering izin keluar, tapi kalau pada saat praktek dia itu berubah menjadi si anak baik yang aktif memperhatikan apa yang diinstruksikan. Oke, saya menangkap mungkin ya dari apa yang disampaikan tadi, itu anak tersebut lebih cenderung kepada pembelajaran yang sifatnya kinestetik berarti ya Bu ya. Iya. Nah sekarang kira-kira bagaimana ya respon anak tersebut ketika belajar di kelas? Kalau di dalam kelas, kalau ketika saya menggunakan cara konvensional ceramah nih ya Pak ya, guru yang menjelaskan sudah jelas dan sudah pasti anak tersebut akan sering izin, dalam artian tidak antusias lah ya. Jadi tapi kalau misalnya udah mulai masuk ke praktek, nah anak ini akan aktif, fokus dan perhatian gitu. Oke, saya menyimak kembali nih ya, sudah berulang-ulang tadi menyebutkan bahwa anak ini dia lebih aktif ketika proses pembelajaran praktek ya, dan dia memang katakanlah anak itu adalah anak yang sering izin. Nah sekarang menurut Ibu, anak itu pembelajaran seperti apa yang sebenarnya diinginkan oleh anak tersebut Bu?
Menurut pendapat saya mungkin pembelajaran yang banyak prakteknya ya Pak ya. Sejauh yang saya amati, anak tersebut kan masuk dalam kategori kinestetiknya tinggi gitu. Jadi dia butuh banyak pergerakan supaya tidak bosan di kelas pada saat jam pelajaran. Atau saya sebagai guru bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi kepada anak tersebut yang nanti difokuskannya khusus untuk dia bisa kinestetiknya lebih tinggi pergerakannya, dan juga akan menjadwalkan rutin ice breaking yang tidak hanya di awal pelajaran, bisa ketika di tengah pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran gitu. Wah, luar biasa ya. Ternyata memang benar ya, kita tidak bisa memaksakan minat pada anak. Oleh karena itu kita sebagai seorang guru yang harus membuat pembelajaran itu lebih menarik ya. Nah sekarang apa yang akan Ibu lakukan untuk merealisasikan keinginan Ibu tadi? Kalau itu masih dalam pikiran ya Pak ya, tapi planning saya gini, saya akan membuat daftar kegiatan. Selain mengacu pada RPP, saya juga akan membuat daftar kegiatan di kelas yang akan melibatkan seluruh siswa agar semuanya aktif. Kemudian membiasakan ice breaking seperti yang tadi saya bilang, bisa di awal, di tengah, atau di akhir pembelajaran. Dan juga saya akan melakukan non-diagnostic test supaya lebih tahu lebih dalam lagi, tidak fokus terhadap anak tersebut. Jadi masing-masing anak itu minatnya saya tahu gitu. Oke. Wah, rencananya bagus banget Bu ya. Oke. Ini kalau menurut pendapat Ibu yang tadi disampaikan rencananya, dan mudah-mudahan bisa direalisasikan. Kira-kira rencana Ibu ini kalau kita asumsinya ke angka bilangan 1 rentang sampai dengan 10, kira-kira sudah di angka berapa nih? Ini kan baru rencana ya Pak ya. Mungkin masih di sekitar angka 5 kemungkinan, soalnya karena masih planning, saya juga belum melakukan langkah realnya, langkah nyata yang seperti apa gitu nanti ketika di dalam kelas nanti Pak. Iya. Ini kan masih di angka 5 ya. Nah, mungkin kedepannya kira-kira kemungkinan angkanya bisa bertambah nggak? Dari penilaian 5 itu sampai ke angka 8 atau 9 bahkan sampai ke 10. Mudah-mudahan insya Allah bisa ya Pak ya, sesuai dengan planning atau rencana saya. Saya juga bisa merealisasikan rencananya, dan yang paling utamanya tujuan pembelajaran di kelas itu bisa tercapai gitu. Kalau begitu alhamdulillah ya Bu ya. Semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya. Iya Pak, alhamdulillah, mudah-mudahan rencana saya lancar. Dan untuk Pak Dani, terima kasih ya sudah mau sharing dengan saya. Jadi salah satu permasalahan saya sedikit tercerahkan gitu. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengaplikasikannya. Ya, sama-sama Bu Tia. Alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan kita bisa saling memberi support ya, juga memberikan motivasi untuk hal yang lebih baik lagi, terutama untuk pembelajaran di kelas kita ya. Terima kasih Bu Tia. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya tadi sudah mengobservasi proses coaching dari Pak Dani yang sangat menarik ya, yang bisa saling melengkapi, juga bisa menggali solusi dari permasalahan. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana proses coaching tadi setelah berjalan, apakah sesuai dengan alur Tirta? Alhamdulillah ya Bu, tadi selama proses coaching itu sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Mungkin saya sebagai coach
kemudian pengembangan kompetensi, kemudian tadi sudah saya praktekkan dan juga laksanakan seperti mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan yang berbobot, dan alhamdulillah Koci dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi Koci bisa menemukan solusinya. Baik. Nah, tadi juga saya sudah mencatat ya beberapa hasil dari observasi, yaitu Koci sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Coach mendengarkan permasalahan dari Koci dan menggali pertanyaan untuk menemukan solusinya. Terima kasih Pak Dani sudah melakukan proses Koci yang sangat menarik. Sama-sama Bu Hafiz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tia? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menilai Ibu sebagai coach apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Pada kesempatan kali ini akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coach meresponnya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti, yang pertama ada presence atau kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, ada 3 ya Bu ya? Ya. Oke. Nah, sekarang kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifiknya? Untuk kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik, saya memilih mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, ada 2 berarti ya Bu ya? Iya. Mendengarkan aktif dengan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Dari kedua indikator tersebut ya Pak, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, saya berharap coach saya itu dapat menemukan solusinya terhadap permasalahan yang ditempuh. Kemudian langkah-langkah apa saja sih yang harus ditempuh oleh coach untuk menyelesaikan permasalahannya? Ya, berarti untuk menemukan solusi dan langkah-langkah tentunya ya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih. Silakan Ibu untuk melanjutkan proses coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Hafi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, untuk hari ini kabar saya sehat ya Bu ya. Cuman tadi itu ketika saya mengajar ada permasalahan di dalam kelas yang ingin saya sampaikan terhadap Ibu. Nah, untuk masalahnya itu ketika tadi saya sedang mengajar, kebetulan ada 2 anak didik saya itu mereka malah asik berbicara Bu di dalam kelas, sehingga saya merasa terganggu ya ketika mengajar karena anak tersebut tidak mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Dan tentunya ketika saya memberikan soal terhadap mereka itu, anak tersebut tidak bisa menjawabnya. Begitu Bu. Demikian ya Bu ya. Saya menangkap permasalahan dari Ibu bahwa ada 2 murid ya yang Iya. sedang asik Iya, ngobrol Bu. di dalam kelas. Kemudian bagaimana kesempatan yang Ibu miliki sekarang? Nah, pertamanya ketika anak itu ngobrol, saya sudah mencoba untuk bertanya terhadap anak tersebut, kenapa nih kalian kok malah asik ngobrol ketika sedang pembelajaran? Nah, jawaban anak-anak tersebut katanya mereka itu ada yang lebih asik dibanding dengan ketika saya menerangkan. Nah, sehingga setelah itu saya berpikir, oh mungkin pembelajaran saya ini kurang menarik.
sehingga anak tersebut lebih tertarik terhadap permasalahannya mereka, bukan terhadap pembelajaran yang saya berikan. Begitu, Bu. Oh, jadi begitu. Jadi anak-anaknya lebih asik sendiri ya, Bu ya? Iya, Asik iya, ngobrol betul, Bu. sendiri. Kalau seperti itu, jika kita ukur skala ya, Bu ya, dari Iya. 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang? Nah, untuk skala saya ya Bu ya, terus terang saja saya mungkin karena tidak memberikan media pembelajaran yang menarik, sehingga ada 2 anak tersebut yang kurang memperhatikan pembelajaran saya pikir berarti saya itu berada di skala 5, Bu. Skala 5 ya, Bu. Kemudian apa sih kekuatan Ibu dalam pencapaian tujuan Ibu? Untuk kekuatan yang saya miliki, yang pertama, saya akan membuat media pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak lebih tertarik terhadap pembelajaran yang akan saya berikan. Kemudian juga tentunya saya akan membuat kelompok sesuai kebutuhan anak-anak tersebut, seperti ada yang visual, audio, dan kinestetik. Nah, selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya untuk bagaimana nih, misalnya ada anak seperti ini, nah seharusnya seperti apa, begitu, Bu. Iya, yang tadi Bu Hafi ceritakan ya, bahwa untuk mencapai tujuan Ibu ingin membuat media yang menarik, mengelompokkan sesuai dengan minat dan bakat anak ya. Dalam mencapai tujuan Ibu tersebut, apa sih hambatan atau gangguan yang dapat menghalanginya? Untuk hambatannya ya Bu, tentunya ketika saya membuat media pembelajaran, nah itu juga saya memerlukan waktu untuk pembuatannya. Selain itu mungkin seperti ada anak yang tidak masuk sekolah, tentunya itu juga nantinya anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran saya. Nah, selain itu juga banyak kekurangan dari diri saya sendiri, terutamanya di sini yaitu mengenai media pembelajaran. Ya, tadi kan kita membicarakan hambatan ya, Bu ya. Ya. Dari hambatan tersebut tentu ada solusinya ya. Kira-kira apa solusinya untuk mengatasi hambatan tersebut? Ya, untuk mengatasi hambatan yang tadi ya Bu ya, solusinya yang pertama tadi saya sudah sebutkan, yaitu saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, seperti kita menggunakan infografis, terus juga memberikan video pembelajaran sehingga anak-anak lebih tertarik dan anak-anak bisa mengikuti langsung untuk pembelajaran itu sendiri. Dan saya juga tentunya akan mengelompokkan siswa sesuai kebutuhan anak itu sendiri, begitu. Kemudian itu kan rencananya ya, rencana tujuan dalam aksi nyata Ibu. Kemudian bagaimana jangka waktunya Bu untuk merealisasikan aksi nyata tersebut? Ya, baik Bu. Untuk merealisasikan aksi nyatanya tentunya saya membutuhkan waktu yang mungkin tidak cukup untuk 1 hari, karena tentunya untuk membuat video pembelajaran dengan media yang sangat menarik, selain dengan itu bahannya juga saya itu membutuhkan waktu. Mungkin saya membutuhkan waktu dalam sekitar 1 minggu, begitu Bu. Kurang lebih 1 minggu ya Bu, ya, merealisasikannya. Ya. Dalam merealisasikan tersebut, apa sih ukuran keberhasilan rencana yang Ibu susun itu? Ya, untuk ukuran keberhasilan tentunya ketika anak didik saya itu tidak lagi mengobrol Bu, dia akan fokus terhadap kegiatan pembelajaran yang akan saya berikan, dan tentunya juga anak-anak dalam nilai belajarnya sangat baik gitu Bu. Jadi tidak ada anak yang mungkin di hasil penilaian itu dengan nilai
50 atau 60, sedangkan di kelas saya itu untuk KKM-nya itu 75. Sehingga dengan media pembelajaran yang menarik itu anak dapat mengikuti pembelajaran secara langsung, jadi tidak terfokus terhadap bapak atau ibu guru gitu Bu. Iya. Jadi dan nilainya pun nanti mudah-mudahan itu di atas 75, dan itu menurut saya tolak ukur keberhasilan dari saya. Mudah-mudahan planning ibu sesuai dengan rencana ya Bu ya. Ya Bu. Ketika kita melakukan suatu rencana gitu, ada plan A dan plan B. Ya. Bagaimana cara ibu mengantisipasi ketika misalnya yang rencana ibu tidak bisa berjalan, mengantisipasi gangguannya? Ya. Untuk antisipasi gangguannya, mungkin saya akan memaksimalkan dengan media pembelajaran yang tadi, ya Bu. Dengan saya berkolaborasi dengan teman juga, sehingga saya akan untuk gangguannya itu tidak terlalu besar gitu Bu. Baik Ibu, selanjutnya nih, siapa saja dan bagaimana orang-orang membantu dalam menjaga komitmen Ibu atau tujuan yang sudah Ibu tetapkan itu? Iya, untuk yang membantu karena di saya itu pengajar di SD ya Bu ya. Jadi bukan wali kelas saja yang selalu masuk kelas itu, tetapi ada guru mata pelajaran seperti guru agama, juga guru olahraga, dan saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang lain. Baik, terima kasih Bu Hafi. Selanjutnya nih, kira-kira bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Untuk tindak lanjutnya tentunya saya akan lebih memperbaiki Bu, mulai dari RPP berdiferensiasi, juga bagaimana cara saya mengajar dalam kelas dengan tentunya media pembelajaran yang sangat menarik, dan juga mengelompokkan anak didik saya sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya sebelum itu juga saya membuat kesepakatan dalam kelas sehingga mudah-mudahan dengan kesepakatan itu anak-anak lebih terkendali lagi dalam kelas gitu Bu. Jadi karena kita sudah membuat kesepakatan di dalam kelas, anak-anak sudah tahu nih konsekuensinya kalau kita begini akan begini, atau kalau kita begini nanti bagaimana, begitu Bu. Iya, baik Bu Hafi, tadi kan Ibu sudah memaparkan ya permasalahannya, mulai dari anak yang asik ngobrol sendiri, kemudian bagaimana cara memperbaikinya, terus melakukan kolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan, terutama kepala sekolah, jadi butuh dukungan semua warga sekolah. Yang terakhir nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini? Iya. Untuk perasaan saya hari ini, alhamdulillah saya merasa senang ya Bu ya, sudah bertukar pendapat dengan Ibu, dan saya merasa mendapatkan solusi dari permasalahan saya di dalam kelas, dengan mulai solusi saya itu dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhannya, dan juga dengan saya berkolaborasi dengan teman, begitu juga dengan menggunakan RPP yang berdiferensiasi. Dan setelah saya berbicara dengan Ibu, sekarang saya sudah merasa tercerahkan gitu Bu di dalam menangani solusi sampai ini gitu Bu. Alhamdulillah Ibu sudah sedikit tercerahkan ya Bu ya Iya, permasalahannya Ibu, ya. ya. Mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi itu pasti selalu dan akan ada solusinya. Mudah-mudahan Ibu juga bisa merealisasikan planning yang Ibu telah tetapkan. Ya, mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Terima kasih Bu Hafi sudah mau sharing dengan saya gitu ya. Ya, terima kasih Ibu Tia untuk hari ini. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Bu Hafi. Alhamdulillah ya Bu Tia, saya sudah mengobservasi dari proses coaching tadi.
antara coachnya Ibu Tia dengan coach Ibu Happy ya. Ini saya lihat coachingnya sangat menarik sekali ya Bu ya. Nah sekarang selanjutnya kira-kira menurut Ibu bagaimana proses coaching yang tadi Ibu lakukan? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Baik ya Pak ya, proses coaching yang telah saya lakukan tadi menurut saya itu sudah sesuai dengan alur tirta, di mana telah menetapkan tujuannya, mengidentifikasi permasalahannya, kemudian saya sebagai coach juga menggali permasalahan dari coach itu dengan memberikan beberapa pertanyaan, dan juga pada akhirnya coach juga bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang dia hadapi dan rencana aksi nyata yang akan dilakukan oleh coach. Alhamdulillah ya, proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta ya. Tapi selanjutnya saya tadi ada beberapa catatan kecil hasil observasi ya Bu ya, bahwa tadi proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta ya, yang pertama. Kemudian tadi terlihat coachnya sudah melaksanakan alur tirta, yaitu mendengarkan aktif dari permasalahan yang disampaikan oleh coach. Kemudian coachnya juga bisa menggali pertanyaan untuk coach sehingga coach bisa menggali dan menemukan solusinya. Terima kasih Ibu Tia sudah melaksanakan coaching dan luar biasa sekali, proses coachingnya sangat menarik. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Tia. Assalamualaikum. Demikian praktek coaching dari kelompok kami. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones